Pemirsa, persepak bolaan di Indonesia minim prestasi namun penuh dengan hiruk-pikuk perseteruan organisasi. Ancaman sanksi FIFA tak mempan untuk menyatukan dua kubu. Di studio Mata Najwa sedari tadi sudah hadir Menpora Roy Suryo, Ketua PSSI Johar Arifin, dan juga mantan Exco PSSI Lanyala. Mas Roy, Anda sudah bertemu dengan dua kubu yang selama ini berseteru, selain di Mata Najwa tentunya? Sudah, dan bukan hanya dengan Pak Johar, bukan hanya dengan Pak Nyala, tapi saya ketemu dengan sering yang saya sebut sebagai hulunya, yaitu Pak Anwar, Pak Arifin Panigoro dan juga Pak Nirwan Bakri. Apa jadi hasil sementaranya? Bisakah? Banyak sebenarnya sudah. Apa yang paling penting ya? Yang paling penting adalah saya menjelaskan kepada beliau-beliau itu ya untuk bukan hanya duduk ya, untuk memikirkan bersama agar kita punya satu organisasi sepak bola Indonesia yang baik ya. Meskipun dengan segala resikonya, saya katakanlah mungkin harus menunjukkan di mana salahnya, di mana benarnya, dan itu sudah saya sampaikan ke kedua beliau itu, dan bahkan ada ada semacam agreement gitu ya dari kedua beliau itu untuk kemudian nanti di bawah-bawahnya tidak terlalu banyak mencampur tangan lagi. Maksudnya apa tuh Mas? Agreement seperti apa? Ya sekarang gini, kita tahu bahwa dua kubu ya katakanlah begitu, kubu PSSI dan Solo dan kubu PSSI Ancol ini kan juga belum bisa bersatu karena masing-masing punya satu katakanlah punya satu syarat gitu ya yang belum bisa disatukan. Dan katakanlah kalau dari sisi, saya sering mengatakan kalau dari sisi de jure ya surat dari FIFA, surat dari AFC itu pasti ke tangan Pak Johar karena memang yang disebut PSSI itu adalah Pak. Tapi ada syarat-syarat yang memang belum dipenuhi secara penuh, dan salah satu syarat-syarat itu adalah anggota atau katakanlah klub-klub yang sekarang itu berada di naungan atau katakanlah lebih dekat ke tempatnya Pak Nyala. Dan ini kalau disatukan tapi dengan Anda cara memang biasa, mengakui, karena memang itu sudah diakui bahwa PSSI yang resmi yang diakui oleh FIFA yang punya kesempatan dan yang bisa berhak mewakili organisasi sepak bola adalah PSSI, Ketua Umum Johar Arifin. iya kalau semua syaratnya dipenuhi. Ya, tapi saya sangat mendukung bahwa Pak Johar harus bisa menyelesaikan itu. Jadi ketika Anda sempat mengutarakan wacana pembubaran kedua-duanya itu Anda hilaf? Oh enggak, bukan. Justru itu pentingnya. Justru poin pentingnya. Karena apa? Karena kalau tidak dipenuhi syaratnya, ya maka nanti FIFA melalui AFC akan mengambil alih, dan itu jalan itu pun juga diambil. Tidak ada itu semua on the track ya. Oke, jadi kedua-duanya ada di samping kiri dan kanan Anda nih, Mas Roy. Jadi konkretnya apa nih supaya bisa langsung, karena selama ini kan pertemuannya tertutup nih, pertemuan Menpora dengan PSSI maupun mantan PSSI begitu. Nah, jadi konkretnya sekarang kita di depan konkretnya pemirsa. Begini, konkretnya dalam waktu dekat ya itu akan ada pertandingan kita melawan Irak ya, dan itu adalah hal yang harus dilakukan oleh PSSI. Dan di sebelum itu ada banyak katakanlah case-case kecil ya gitu, ada pemecatan pemain, pemanggilan dan lain sebagainya. Saya pun menelusuri sampai ke sana, sampai ke pemain-pemain yang ternyata dipanggil, ternyata pemanggilannya tidak sampai ke pemainnya, mungkin ada suratnya. Oke, tapi itu kan hal-hal lain. Kalau kita bicara lebih ke bagaimana menyelesaikan kisruh ini, Anda ada plan atau belum ada plan nih? Sudah ada plan, jelas. Ya, plan saya adalah, saya ceritakan aja. Plan saya adalah saya sudah punya satu staf khusus yang sekarang sedang mengurus itu KFC, dan artinya supaya kita tidak di-ban dan kemudian nanti ada penyelesaian yang clear. Untuk itu dipersyaratkan ada deadline-nya, dan kemudian insya Allah itu akan ketemu. Oke, Pak Johar, tanggapan Anda? Ya, kita memang mengharapkan ya segera ada penyelesaian. Ya, saya pernah ngomong Pak Menteri nggak usah mikirkan kami, mikirkan Pak Lanyala, tapi bagaimana menyelesaikan masalah ini. Nggak usah bela-membela, nggak usah memihak. Tapi laksanakan aja undang-undang. Kita punya undang-undang sistem keuangan nasional. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005. Okay. Itu jelas sekali, itu di pasal-pasal termasuk pasal 51 ayat 2. Itu jelas tentang menyelesaikan kompetisi. Nah, bagi FIFA, organisasi di satu negara itu ada 2-3 dia nggak peduli. Mau 5, mau 10, yang diakuinya satu. Tapi yang paling tidak sebagai FIFA itu adalah kompetisi ganda. Okay. Itu dia tidak suka. Karena seluruh kompetisi sepak bola harus under control daripada FIFA. Nah, dalam kita kemarin roadmap kita di Tokyo itu diminta FIFA kompetisi segera disatukan. Nah, inilah kita sekarang sudah mau mengarah ke sana ya. Kita selesai, kita udah ngomong sama Pak Joko Driono, silakan jalan kompetisinya ini, kita tidak akan ganggu bisnisnya segala macam, tapi ada perintah FIFA 4 syarat.
Yang pertama, regulasi itu harus dari federasi. Oke, ini Anda mengacu ke MOU ya? Yes. Oke. Yang kedua, perangkat pertandingan harus dari federasi. Nah, yang ketiga, komisi disiplin, komisi banding dari federasi. Dan yang keempat, ID daripada pemain-pemain itu, ITS-nya itu. Dan apakah Anda sudah melihat MOU ini dijalankan dengan konsekuen, Pak Johar? Ini kan yang paling mudah. Ini paling mudah menyelesaikan. Tinggal itu aja. Silakan kompetisinya jalan, silakan bisnisnya ambil semua, kita tidak ganggu. Hanya ada 4 yang diminta oleh FIFA ini di bawah kontrol federasi. Dan itu belum, Anda lihat itu belum dilakukan? Belum. Masih Oke. ada perundingan-perundingan. Pak Nyala? Jadi begini, kita jangan dibiaskan dengan kataknya surat MOU. Karena saya menandatangani MOU, Pak Johar juga menandatangani MOU, itu sudah jelas bahwa begitu tanggal 7 Juni saya sign dengan Pak Johar. Pada saat itu saya juga sempat guyonan kok sama Pak Johar. Pak Johar bilang, ini kita kayak tangan proyek ya Pak Nyala. Iya, proyek Hambalang, saya bilang gitu kan. Sampai gitu saya sama Pak Johar. Kemudian pada saat itu, otomatis 4 ESCO kembali secara otomatis begitu ditandatangani MOU. Kemudian ada penyatuan liga. Kemudian ada perubahan statuta. Yang terakhir itu Ini MOU Kuala Lumpur yang Ya, MOU ini, kita juga ada tanda tangan Anda tuh Pak. Nyala, sudah kita lingkari supaya jelas. itu kemudian pada saat itu sudah jelas dikatakan bahwa kembali kepada Kongres. Disuruh lihat Kongres Solo 9 Juli. Laksanakan Kongres semuanya itu harus dilaksanakan di tanggal 9 Juli voternya. Sampai saat ini, kenapa tidak mau Pak Johar? Karena Pak Johar ini paling takut kalau berhadapan dengan voter Solo. Tapi apa hubungannya ya Pak? Kalau sebelum loncat ke situ, saya ingin Anda mengklarifikasi hal yang ini, bahwa ada 4 hal yang diminta, yang juga Anda tanda tangani, kita lihat sama-sama di sini, soal bagaimana masalah pemain, masalah soal kedisiplinan, ada 4 hal yang tadi disebut, dan itu belum Anda lakukan karena apa? Loh, bukan tidak dilakukan, saya punya yurisdiksi sendiri. PSSI-nya Pak Johar itu adalah PSSI-nya Pak Johar. Kalau saya punya PSSI sendiri. PSSI saya itu yang mengangkat saya di Tapi Anda Ancol. diakui siapa ya Pak Nyala, PSSI Anda? Kalau saya tidak diakui oleh FIFA, untuk apa FIFA memanggil saya untuk menandatangani MOU? Ini kan untuk pelaksanaan MOU, poin-poin yang akan disepakati termasuk unifikasi liga dan sebagainya kan? Iya, betul. Nah berarti kan kita juga diakui. Makanya di situ coba bacain terakhir. Bahwa kalau sudah dilaksanakan Kongres, baru KPSI itu akan bubar. Coba dibaca sampai terakhir. Effective date and signature. Ya, begitu KPSI bubar, setelah ada Kongres. Oke. Kongres biasa, bukan Kongres luar biasa. Kongres biasa itu untuk memutuskan semua yang sudah dibuat sama penyatuan liga, perubahan statuta. Jadi Ini. Anda memahami MOU itu dalam konteks seperti tadi. Iya. Pemahaman yang berbeda dengan pemahaman Anda, Pak Johar. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan tidak boleh melanggar statuta. Ya. Jadi kita konsultasi terus dengan AFC, dengan FIFA juga. Nah, itu ada surat Jerome Vaux, Sekjen FIFA. Kalau berbenturan itu 26 Oktober 2012, maka harus kembali ke statuta. Nah, kita ada beda pendapat dengan teman-teman Pak Nyala ini. Kongres Solo itu kita minta adalah institusi, not person, bukan orang. Karena orang waktu itu sudah tidak lagi pengurus sekarang. Masa dipaksakan untuk datang, jabatannya apa? Nah, kita minta institusi, ini yang perbedaan-perbedaan. Tapi ya oke, itu sudah. Tapi mau gimana kita ke depan ini bisa menyelesaikan sepak bola kita ini dengan segera. Karena tidak lama, waktu kami tidak lama. Ya. Tidak sampai 2 tahun lagi. Sabarlah, kalau mau rebut nanti kita bertarung di sana. 2 tahun, Pak. 2 bulan aja nggak sampai. Oh, ini apa nih? Deadline 2 bulan nih, deadline Iya, dari iya, FIFA. sampai akhir Dari Maret. FIFA 30 Maret. Ya. Tapi itu pun juga nggak akan sampai ke sana. Saya berusaha betul untuk sebelum ada sidang di AFC, ada pertemuan AFC tanggal 15-16 Februari, itu setidaknya sudah ada langkah maju. Setidak-tidaknya ada perintah dari FIFA melalui AFC untuk Pak Johar melalui PSSI-nya itu mematuhi syarat-syarat itu. Ya, insya Allah Indonesia aman Oke. dari. Jadi Pak gini, Nyala? apapun yang dilakukan oleh Pak Johar, tapi kalau dia menyimpang dari MOU, ini rapat antara AFC, KOI, dan PSSI Kalbi Ancol. Itu dikatakan. Yang menurut Anda menyimpang tuh yang mana, Pak? Yang pertama, waktu itu pengembalian 4 ESCO harus minta maaf, minta ini. Padahal kita sudah otomatis kita kembali. Ya. Yang Soal minta maaf kemarin sudah saya clearkan ya Ah. dengan Pak Arifin dan dengan Pak Nirwan itu nggak ada. nggak ada. Ya, silakan Dan langsung masuk lagi. otomatis Ya. kita sudah kembali. Ya, Oke. Oke. Itu bisa clear itu. Yang kedua,
Penyatuan Liga itu versi kita itu sampai 2015. Versi Pak Johar sampai 2014. Nah, ini semua kan sudah punya konsep masing-masing. Oke, tapi saya ada surat juga nih dari AFC yang tanda tangan General Sekretarinya Dato' Alex Sosa yang bilang tuh 2014 tuh. Oke, Bukan 2015. makanya. Jadi Usulan 2014, saya, Pak. Oh, usulan. Usulan saya. Kalau usul boleh-boleh saja, tapi kalau yang hitam di atas putih kan faktanya Ya, pada 2014. pada saat rapat Oke, itu. silakan dilanjutkan, Pak. Saya cuma ingin meluruskan saja nih. Iya, kemudian oke lah 2014. Tapi ini semua ini kan kita punya yurisdiksi sendiri PSSI Ancol itu adalah anggota kita ISL. Ini kalau mau dihilangkan ISL, ayo kita melaksanakan kongres dengan voter 9 Juli gitu loh. Makanya Jadi Anda masih merasa punya yurisdiksi atas, iya, atas itu? masih. Makanya Itu hanya perasaan saja atau bukan ada perasaan. hal-hal yang bisa De didukung dan facto bukti? kita punya anggota kok. Oke. Kita punya anggota. Ini contohnya surat 18 Desember ya. Yang di depan ini yang tadi Pak Johar bilang 18 Desember, kemudian ini usulannya dari namanya Pak Johar itu cuma 3, tapi sama FIFA itu tetap disuruh 4 poin itu harus jalan. Oke, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali sesaat lagi.